Setelah kalah dari Urup Gym Leader pada episode sebelumnya, Satoshi duduk sendirian di hutan, merenungkan kekalahannya baru-baru ini, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mengalahkan Gym Leader, dan belum bisa menguasai perubahan bentuk es Green Ninja. Di saat yang bersamaan, Suster Joy mengungkapkan bahwa Green Ninja juga melarikan diri dari Pokemon Center, yang meskipun Pokemon itu sudah pulih kembali, mereka tetap saja mengkhawatirkannya. Di sini Serena pun menebak bahwa Green Ninja itu pergi untuk mencari Satoshi. Akhirnya karena bosan menunggu, Serena memutuskan untuk mencari Satoshi, dan pergi sendirian ke dalam hutan. Yurika kemudian bertanya kepada kakaknya apakah Satoshi dan Serena akan segera kembali, dan Citron memintanya untuk jangan khawatir. Pikachu kemudian mengeluarkan Pokemon-Pokemon lainnya, menyuruh mereka untuk menemukan Satoshi, karena dia juga khawatir dengan trainernya tersebut. Dalam perjalanan Serena menuju ke dalam hutan, Satoshi kembali memikirkan strategi apa yang seharusnya dipakai untuk melawan Urup. Tanpa sepengetahuannya, ada tim Rocket yang mengawasi dari atas pohon. Tim Rocket penasaran apa yang terjadi pada Satoshi, tapi juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang paling pas untuk menangkap Pikachu dan Pokemon-Pokemon lainnya. Akhirnya Serena menemukan Satoshi, mengatakan bahwa dia siap mendengarkan apapun yang ingin dibicarakan olehnya, dan juga akan memberikan solusi terbaiknya. Serena mempunyai pengalaman yang bagus, karena dia sering kalah dalam Pokemon Showcase, dan paham betul dengan yang namanya kekalahan. Namun bukannya senang, Satoshi malah membentak Serena, mengatakan bahwa Pokemon Battle sangat berbeda dengan pertunjukan yang sembarangan itu. Ini membuat Serena sangat kesal dengan Satoshi yang terlalu meremehkan kemampuannya, dan dia melemparkan bola salju ke arahnya. Padahal Satoshi sendiri yang mengatakan kepadanya untuk jangan pernah menyerah, dan Satoshi yang dia kenal adalah orang yang begitu bersemangat dan pantang menyerah. Setelah menyampaikan kekecewaannya, dia pun pergi meninggalkannya, dengan harapan Satoshi akan kembali seperti semula. Hal ini membuat Satoshi sadar dengan apa yang disampaikan oleh Serena tadi, sehingga dia yang kini kembali bersemangat memutuskan untuk kembali ke Pokemon Center. Sayangnya dia terguling jatuh karena permukaan salju yang licin, dan mendarat di atas Snorlax yang sedang tertidur, dan kini tersesat tidak tahu arah jalan pulang. Yurika pun penasaran kapan kira-kira Satoshi dan Serena akan kembali. Tepat setelah itu, Serena akhirnya kembali ke Pokemon Center, masih dengan perasaan kesal setelah bertengkar dengan Satoshi, sedangkan kakak beradik yang tidak mengetahui akan hal ini mencoba menebak-nebak apa yang sedang terjadi pada Serena. Suster Joy kemudian memberitahukan bahwa akan ada badai salju yang datang, menyarankan agar mereka semua masuk ke dalam. Pikachu lalu mengajak Serena untuk menemukan Satoshi, dengan Serena yang masih kesal dan terpaksa memenuhi permintaan Pikachu, jadi mereka pun kembali masuk ke dalam hutan. Ketika badai salju semakin ganas, Green Ninja pun bergerak untuk menemukan trainernya, yang pada saat itu Satoshi mencoba berlindung di dalam gua. Dengan Pikachu yang membimbing di depannya, Serena dan teman-temannya melanjutkan pencarian Satoshi. Namun tim Rocket tiba-tiba muncul menghadang mereka, menyuruh untuk segera menyerahkan Pikachu. Pikachu melancarkan Thunderbolt ke arah tim Rocket, yang anehnya sama sekali tidak sakit, padahal mereka tidak memakai bahan anti-listrik. Setelah dicoba berulang kali pun hasilnya tetap sama, sehingga tim Rocket mempertanyakan apakah benar ini Pikachu yang mereka incar selama ini. Setelah mempertimbangkannya, tim Rocket pun tidak jadi menangkap Pikachu karena Pokemon itu sangat lemah, dan malah pergi meninggalkannya. Setelah memastikan Pikachu dalam keadaan aman, mereka menyadari badai salju yang semakin kuat, dan mereka harus segera menemukan Satoshi. Uni-chan kemudian mendeteksi sel Zygarde dan lari untuk menemukannya, dengan teman-temannya yang mengikuti jejaknya. Berkat itu mereka pun menemukan gua dan bernaung di situ sebentar. Serena mengungkapkan penyesalannya karena telah memarahi Satoshi, mengungkapkan bahwa dia benar-benar khawatir pada Satoshi, dan tidak ingin terjadi apa-apa dengannya. Citron mencoba menenangkan bahwa mereka akan segera menemukan Satoshi ketika badai salju reda. Sementara itu, Satoshi masih berlindung di dalam gua, saat dia melihat Pokemon-Pokemon yang berada di luar kedinginan, mengajak mereka untuk masuk ke dalam gua juga. Di sini dia pun kembali teringat dengan masa lalunya, di mana Satoshi pernah melakukan hal yang sama persis dengan yang dia lakukan sekarang. Jadi dia pun semakin yakin dengan dirinya sendiri. Namun beberapa saat kemudian,
Satoshi melihat Pokemon yang kedinginan lagi, dan pergi keluar untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, ketika semuanya sudah tidur, Puni-chan memutuskan untuk mencari Satoshi sendirian, dan Pikachu terbangun mendengar suara langkah kakinya. Greninja bertemu dengan Zygarde, yang menunjukkan kemana perginya Satoshi. Sementara Satoshi yang baru saja menyelamatkan para Pokemon di atas pohon, jatuh ke dalam jurang, yang untungnya ada Greninja yang datang menyelamatkannya. Namun hembusan angin yang kencang membuat Satoshi tak sengaja melepaskan Pokemon di tangannya. Di situasi yang menegangkan ini, Satoshi dan Greninja akhirnya bersatu menjadi es Greninja, terjun ke bawah jurang demi menyelamatkan Pokemon. Setelahnya Satoshi menceritakan masa kecilnya, di mana dia pernah tersesat juga, dan berkumpul dengan para Pokemon sambil menunggu hujan reda. Inilah yang menginspirasi dia untuk menjadi seorang trainer Pokemon. Satoshi kemudian meminta maaf kepada Greninja atas apa yang terjadi di pertandingan gym. Dia menyadari bahwa kerjasama adalah hal yang paling penting dalam melakukan pertarungan. Begitu badai mereda, Satoshi dan Greninja keluar dari dalam gua, bersamaan dengan Pokemon yang berevolusi ke bentuk sempurna, sehingga mereka pun bisa terbang ke langit-langit. Singkat cerita, Satoshi pun bertemu lagi dengan teman-temannya, meminta maaf atas apa yang dilakukannya kepada Serena, serta berterima kasih karena selalu mendukungnya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyerang mereka, yang untungnya masih bisa ditangkis oleh Greninja. Rupanya itu adalah tim Rocket, yang datang lagi untuk menangkap Pikachu. Namun tidak seperti yang dibayangkan, Pikachu mendapatkan kekuatan penuhnya lagi, sehingga Thunderbolt pun sudah cukup untuk mengalahkan tim Rocket tersebut. Keesokan paginya, ada pengumuman yang mengatakan bahwa Pokemon Kalos League akan diselenggarakan di kota Lumiose. Ketika mereka hendak berangkat menuju ke gym, Greninja menyerahkan Pokeball kepada Satoshi, sebagai pengingat persahabatan mereka waktu pertama kali bertemu. Dengan semangat baru itu, Satoshi berjanji mereka akan memenangkan kejuaraan Pokemon Kalos. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Satoshi kembali ke gym untuk mengadakan pertandingan ulang melawan Urup. Sesampainya di arena, ternyata Urup sudah menunggu kedatangan Satoshi, yang dimana dia juga ingin bertarung sekali lagi dengannya. Pertandingan pun dimulai dengan Urup yang mengeluarkan Bekmit, Pokemon yang digunakannya sebagai penjaga gym. Pada awalnya Satoshi sedikit kebingungan dengan pilihan Urup, tapi dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan Pikachu dalam pertandingan ini. Pertandingan dimulai dengan Pikachu yang melancarkan Electro Ball, yang dengan mudahnya dihindari oleh Bekmit dengan meluncur di permukaan es. Setelah berputar ke belakang, Bekmit melancarkan Ice Wind yang membuat Pikachu terlempar, dan membekukan bagian bawah tubuhnya. Satoshi memerintahkan Pikachu Quick Attack, tapi kecepatannya malah berkurang karena kakinya beku. Meskipun berhasil menghindar, Pikachu bisa mendaratkan Thunderbolt ke arah musuhnya. Sedangkan Urup juga terkejut dengan Pikachu yang masih bisa mengimbangi kecepatan Pokemonnya, jadi dia pun memerintahkan Bekmit untuk mengurung dirinya di dalam kristal es, yang seketika meningkatkan daya serangnya. Bekmit kemudian melancarkan Rapid Spin, yang membuat Pikachu berputar-putar dan terlempar ke langit-langit, memberikan damage yang lumayan besar terhadap Pikachu. Ketika teman-temannya mengkhawatirkan Satoshi, dia malah semakin bersemangat, memerintahkan Pikachu untuk berkeliling arena. Ini menyebabkan tubuh Pikachu semakin hangat, melelehkan es di tubuh bagian bawahnya. Urup mencoba menghentikan Pikachu dengan memerintahkan Bekmit Rapid Spin, yang dikonter Pikachu dengan Quick Attack. Setelahnya Satoshi memerintahkan Pikachu Iron Tail untuk menjatuhkan Bekmit, sehingga Pokemon itu tidak sanggup lagi berdiri. Rupanya Serena dan yang lainnya terlalu khawatir, dan tidak menyadari bahwa Satoshi sudah bertambah kuat daripada sebelumnya. Urup mengeluarkan Avaluk sebagai Pokemon keduanya, yang membuat Satoshi sangat kerepotan pada pertandingan sebelumnya. Meskipun begitu, Satoshi tetap maju dan memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Urup merespon dengan memerintahkan Avaluk Avalanche, membuat Pikachu terlempar ke belakang. Pikachu kemudian berseluncur di atas permukaan es untuk menghindari serangan lebih lanjut, masih dikejar-kejar oleh Avaluk di belakangnya. Namun Pikachu menggunakan Iron Tail untuk membuat lubang permukaan es, demi menjebak Avaluk di sana. Terlepas dari rencana yang sukses besar, ternyata Urup masih bisa mengantisipasi dengan memerintahkan Avaluk Stone Age, yang menghit telak Pikachu, sehingga dia pun tersingkir dari pertandingan tersebut.
Setelah berterima kasih atas perjuangannya, Satoshi kemudian mengeluarkan Talonflame sebagai pengganti Pokemonnya yang sudah kalah. Talonflame langsung melancarkan Flame Charge, mendaratkan serangan langsung. Avalok mencoba membalasnya dengan melancarkan Stone Edge, yang akhirnya menghit Talonflame juga. Talonflame membalasnya lagi dengan Steel Wing, menggesekkan serangannya itu. Namun Avalok dengan cepat melancarkan Avalanche untuk menjatuhkan Talonflame yang terbang menjauhi dirinya. Talonflame masih bisa bangkit, dan melancarkan Flame Charge yang super efektif untuk melumpuhkan Avalok. Urup lalu mengeluarkan Abomasnow sebagai Pokemon terakhirnya. Seperti biasanya, Abomasnow menggunakan Rainstorm yang aktif karena ability Snow Warning, perlahan-lahan mengkonsumsi stamina Talonflame. Ketika Talonflame hendak mendekat, Abomasnow memukulnya dengan Wood Hammer, sehingga Talonflame terlempar ke atas langit. Talonflame berupaya membalas dengan Flame Charge, tapi Abomasnow mengcounternya dengan mengkombo Ice Sword dan Wood Hammer untuk mengalahkan Talonflame. Dengan sama-sama tersisa satu Pokemon saja, maka Satoshi pun mengeluarkan Greninja sebagai Pokemon terakhirnya. Tanpa berlama-lama, Greninja mengkombo Aerial Ace dan Water Shuriken untuk menjatuhkan Abomasnow. Selain itu, Greninja juga bisa membatalkan energi ball yang dilancarkan Abomasnow. Namun akibatnya dia tersentak mundur dan terkena dampaknya sedikit, memungkinkan bagi Abomasnow untuk mendaratkan Wood Hammer, membekukan Greninja dalam bongkahan es. Tak disangka-sangka, Greninja masih bisa keluar dari bongkahan es, membuat Urup semakin kagum dengan Pokemon yang sangat kuat itu. Akhirnya Satoshi pun mengakses bentuk es Greninja, yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Urup pun menyadari ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan pertempuran terakhir mereka. Es Greninja kemudian melancarkan serangan secara bertubi-tubi untuk menjatuhkan Abomasnow. Abomasnow mencoba melawan dengan Wood Hammer, tapi gerakan yang selaras antar Satoshi dan es Greninja, membuatnya sulit untuk mendaratkan serangan. Belum selesai sampai di situ, es Greninja kemudian melancarkan Water Shuriken yang membuat Abomasnow terlempar menabrak langit-langit. Di sini Satoshi semakin yakin bahwa dia akan memenangkan pertandingan ini. Namun Urup yang terpojok akhirnya mengungkapkan Keystone yang tertanam di kalungnya, dan langsung mengaktifkan Mega Evolution. Es Greninja melancarkan Water Shuriken lagi, tapi Mega Abomasnow menghancurkannya dengan Ice Punch. Mega Abomasnow menindaklanjuti dengan Ice Sword, yang meskipun es Greninja mencoba menghindarinya, tapi dia tetap terkena dampaknya. Es Greninja lalu menggunakan Double Team untuk mengeroyok Mega Abomasnow, yang mampu menghancurkan seluruh klon tersebut, serta memukul mundur es Greninja. Mulai unggul dalam pertempuran, Mega Abomasnow kemudian meluncurkan serangkaian pecahan es lainnya, tapi es Greninja membelahnya dengan sebilah pedang di tangannya. Namun Mega Abomasnow membalasnya dengan Ice Punch, membekukan pedang es Greninja. Es Greninja justru menggunakan pedang yang telah membeku sebagai selancar, mulai berseluncur di arena, meningkatkan kecepatannya, hingga mampu mendaratkan serangan langsung. Es Greninja kemudian mengalihkan perhatian Mega Abomasnow dengan melancarkan Water Shuriken, memungkinkannya untuk mendaratkan serangkaian combo, memenangkan pertandingan gym tersebut. Setelah pertandingannya selesai, teman-temannya datang untuk memberi selamat kepada Satoshi. Urup dengan bangga mempersembahkan Ichebek Badge kepada Satoshi, sehingga dia akhirnya dapat berpartisipasi dalam Pokemon Kalos League. Pada malam harinya, Satoshi bersumpah untuk berlatih lebih keras lagi untuk memenangkan Pokemon Kalos League tersebut.